dengan lagi mau dimulai nih. siapa pemenangnya? Sebentar, lagi ada ini. Ditunggu sebentar, teman-teman. Oke, kita ulang lagi ya. Hai peserta lomba. Zoom meeting lomba masak virtual bentar lagi mau dimulai nih. Siapa pemenangnya? Langsung nonton ya. Yuk. Oke, kita mulai Dewan Juri dan peserta. Tutup lagi deh. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sebentar. Tutup. Kayak itu pakai karet. Oke, sebentar. Kita masih setting bentar buat live-nya. Ada kucing lewat tadi, Bu. Biasalah. Macan tutul ini bukan lagi kucing yang lewat. Hah? Oke, sebentar. Ada ini. Kita masih upayakan sebentar di sini di studio. Oke. Hai sama-sama lomba. Zoom meeting lomba masak virtual bentar lagi mulai nih. Siapa pemenangnya? Langsung nonton ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi menjelang siang. Sudah siang, Bu ya? Siang menjelang sore Oke, ya. selamat datang di lomba masak virtual dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. HUT Bayangkara ke-74. Jadi bekerja sama dengan Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel dan Lemahan NOE, Bayangkara menyelenggarakan lomba masak yang sudah kemarin proses seleksinya Ya, sudah melewati beberapa tahap ya. ya, mulai dari penjurian di tanggal 15 sampai hari ini kita ada di babak seleksi untuk mencari siapa wakil dari grup B. Grup B. Kalau kemarin grup A, sekarang kita dari grup B Grup ya. B. Sama seperti kemarin, hari ini juga dari 4 tim. Ada 4 tim, tapi sebelum kita lanjut Ibu, kita kasih tahu bahwa kemarin dari grup A itu adalah finalis tim dari 09. 09. Dari, jadi yang berhak melaju ke babak final ya. Ya, babak final. Kita koreksi kemarin, Bu. Jadi finalnya itu bukan di tanggal 22 tapi 23. 22 itu persiapan ya. Persiapan. Jadi bagi nanti yang lolos ke babak final dari grup B diharapkan untuk mengirimkan makanannya lagi dan juga mengirimkan video ke kantor kita ke Geraha sama Tribun. seperti teknis yang pertama ya. Di tanggal 22. Jadi 23 kita live lagi seperti ini gitu. Oke. Bersama kita di Zoom meeting sudah ada Ibu Leni dari perwakilan juri dari Bayangkari. Terus juga ada Chef Budi perwakilan dari ICA atau Indonesian Chef Association atau ICA ya. Dan bersama kita sudah ada 3 peserta ini. 3 peserta, satunya nanti nyusul ya. Ya, karena lagi ada trouble tadi. Jadi kita putuskan bahwa peserta ini di terakhir ya. Kita sebut dulu, ada peserta di tim 06 diwakilkan oleh Mas Daniel. Halo Mas Daniel. Octaviansa. Halo Mas, halo Bu. Ya. Oke. Kemudian lanjut, ada siapa Ibu? Ada dapur kemas belum? Ada Iqbal. Ada Mas Iqbal dari tim 12. Halo Mas Iqbal. Mas Iqbal. Mas Iqbal benar dari tim 12? Iya benar. Halo? Mas Iqbal bisa dengar suara kami, Mas Iqbal? Oke.
Kita panggil lagi Bu ya. Lanjut di nomor 08 diwakilin oleh Mas Dika. Mas Dika. Halo Mas Dika. Ya, halo Mas. Halo. Oke, kedengeran ya. Oke, Kembali siap. kita Mas Iqbal. Mas Iqbal bisa dengar suara kami dari tim 12? Halo. Mas Iqbal. Suaranya mati. Suaranya nggak kedengeran sih. Mas Iqbal, mungkin bisa kalau misalnya ada masalah di headset ya. Halo Mas Iqbal. Ya, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah tinggal peserta Iya. Dan 07 tadi masih ada trouble ya. Nanti kita akan upayakan. Langsung bisa join kalau udah bisa ya. Jadi sebelum kita puterin video masing-masing dari peserta, Ibu, mungkin saya Budi bisa sedikit merefresh. Iya. Jadi nanti ketika masuk ke tahap final apa yang harus dilakukan oleh peserta, termasuk membuat video lagi ya. Dan peserta ini kan belum tahu nanti menu masakannya seperti apa. Mungkin saya Budi boleh dikasih tahu lagi nanti kalau yang lolos masakannya seperti apa gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereview hasil lomba kemarin, bahwasanya untuk rasa sih sudah dapat semua. Nanti kita tinggal hari ini penjurian untuk pemilihan final untuk yang di tanggal 23. Untuk final sama seperti yang waktu kita technical meeting, bahwa misalnya yang harus dilombakan sesuai dengan bidang lomba yang telah diikuti di bawah penyisian. Seandainya masak pindang, otomatis ke depannya harus masak pindang. Next, sampai babak final. Tidak boleh berubah kategori. Seandainya mau berubah kategori, karena kategori snack sudah habis, nanti di tanggal hari Jumat itu sudah ada pengumuman untuk juara 1 dan juara 2. Oke. Untuk pemenang lomba penyisian grup ini nanti akan masuk final dan diadu lagi di tanggal 23. Siapa yang lolos final sampai juara 1 nanti akan mendampingi Ibu Kapolda dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-74. Untuk mendampingi beliau demo live langsung ya, live cooking langsung ya di Polda Sumsel. Jadi saya cukup. Oke. Ya. Terima kasih, saya Budi. Jadi peserta yang lolos dari grup B nanti akan beradu melawan juara dari grup A dan C ya. Iya. Untuk menentukan siapa yang dapat juara 1 dan juara 2. Dan akan demo masak di Polda, peringatan hari Puncak HUT Bayangkara ke-74 nanti. Itu 2 juara, tapi nanti untuk grup D yang grupnya khusus kudapan ya. Kudapan, itu nanti kita akan langsung final di tanggal 19. Jadi kita akan langsung cari 2 juara dari 6 peserta kalau nggak salah Bu ya, tim. Oke. Sesuai jadwal lagi, sesuai rundown kita Ibu. Peserta yang akan kita putar video pertama itu adalah Mas Daniel ya. Iya, dari kelompok 06 ya. 06. Sambil kita menyiapkan videonya. Mas Daniel masih dengar suara kami, Mas Daniel? Ya, masih Mas, masih. Aman. Oke. Kalau nggak salah Mas Daniel ini kemarin buat pindang apa Ibu? Pindang patin. Pindang patin. Iya. Kenapa saya bertanya setiap tim itu buat apa? Karena kemarin aku udah nyicip Bu. Jadi Mas Daniel ini menyajikan pindang patin, dan bedanya dengan grup lain, dia itu menyajikan ada kerupuk udang ya kalau nggak salah. Benar ya Mas Daniel? Halo, Mas Daniel bisa dengar suara kita? Mas Daniel? Halo? Oh, tadi disconnect. Ya, halo. Boleh diulang lagi tadi? Halo, Mas Daniel. Jadi kemarin Mas Daniel benar ya? Ya, halo Mbak. Halo, kemarin menyajikan pindang patin ya? Ya, halo. Enggak dengar. Ya, benar. Oke, delay Bu. Suara Ibu tuh ke sana nyampenya agak sedikit lama. Enggak apa-apa Ibu ya. Pakai hati nanti ngomongnya. Oke, Mas Daniel. Langsung kita putar. Kita putar langsung ya. Ini video dari peserta nomor urut 06 dari tim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Finalitar nomor 6 akan mengikuti lomba masak visual yang diadakan di Sumsel untuk memperingati hari HUT Bayangkara yang ke-74. Nama saya Daniel. Kami di sini akan memasak pindang patin. Ada bawang merah slice yang sudah dipotong, bawang putih slice, daging, lengkuas, kunyit,
yang sudah dipotong semua. Untuk bahan tambahannya di sini ada tomat yang sudah dipotong, nanas, daun bawang, dan cabai. Untuk bumbu-bumbunya ada air asam jawa, ada garam, gula, sama terasi. Untuk bahan tambahnya ikan patin. Pertama kita masukkan panaskan minyak. Sekitar 2 sendok makan. Setelah minyaknya panas, masukin bawang merah. Sebentar untuk aromanya bawang merah makin luas, jagai sama kunyit. Setelah bawangnya ada aroma, masukin jahe, lengkuas sama kunyit, dan daun salam. Ya, kita tunggu sampai sedikit matang. Setelah bumbunya sedikit matang, masukin ikan. Terus biar perlahan biar ikannya nggak hancur. Setelah itu masukin air sekitar 1 liter setengah atau 160 ml. Kita menunggu ikan yang matang, kita siapin untuk plating. Setelah kondimen masuk, ikannya angkat biar nggak hancur ya kalau kelamaan dimasak. Selagi menunggu kuahnya matang, kita plating dulu ikan sama dikasih daun bawang, ada cemplirol atau tomat kecil sama nanas. Setelah ayamnya mendidih, kita bumbuin garamnya sendok, gulanya sekitar sendok setengah, terasinya setengah sendok teh, kemudian air asamnya kurang lebih 3 sendok teh. Terus terakhir kasih sambal nanas sekitar 2 sendok makan. Ya, kita aduk. Kita tunggu sampai mendidih sampai dia reduce agar rempah-rempahnya terasa. Setelah airnya reduce, kita angkat. Kita masukkan kompor, angkat. Sudah jadi. Ini kita bisa kasih seperti nasi putih. Kepada dari usaha menyelenggarakan lomba virtual masak food
Bahasa yang ke-24. Oke. Itu tadi video dari peserta 06 ya, Tim menyajikan 06. Pindang Patin. Timnya Mas Daniel ya. Sedikit informasi, memang di videonya ada trouble bawaan asli, Bu. Ya. Jadi suaranya sempat ngilang, tapi kita bantu kasih subtitle. Ya, jadi biar jelas ya. Oke, kita langsung ke penilaian. Sebelumnya kita kasih tahu lagi bahwa Dewan Juri bukan hanya dari Ica dan Bayangkari saja, Ibu, tapi dari tim Seribu Tribun dan Lemak NU juga ada Dewan Juri. Iya, di studio ya. Ya, di studio. Nggak ikut in frame, Bu ya. Badan kita lah besar, jadi bahaya. Kita udah mewakili. Oke, kita bisa mulai langsung dari Chef Budi untuk mungkin ada masukan atau pertanyaan. Ya, pertanyaan mungkin. Silakan Chef Budi kepada tim 06. Minum dulu, Mas Budi. Silakan Chef Budi. Silakan Chef. Halo. Halo Chef Budi. Halo. Ya. Halo. Ya. Oke, silakan Chef Budi untuk peserta 06 mungkin ada pertanyaan atau masukan gitu. Iya. Oke. Selamat siang Mas Daniel. Siang Chef Budi. Thank you sudah join di ikut acara lomba virtual memperingati HUT Bayangkara ya. Ya, Chef. Secara keseruan sih kemarin seru, makanan-makanan yang ditampilkan kemarin seru semua dan menampilkan ciri khas daerah masing-masing. Karena memang Palembang Sumatera Selatan ini memang terkenal dengan ciri khas pindangnya yang berbagai daerah ya. Contoh Sekayu, OI itu beda-beda semua, Lahat, Palembang juga beda. Ini tampilan bagus. Kemarin rata-rata pindangnya diulek semua, tapi Mas Daniel menampilkan bumbu yang diiris kemarin. Dan taste-nya juga oke. Terus karena pilihan bahannya juga oke, kan teksturnya juga bisa lembut. Tapi kalau seandainya Mas Daniel memilih itu terbuat dari ayam atau daging atau tulang, otomatis akan mempengaruhi lama waktu untuk pengolahannya. Tapi karena Mas Daniel masaknya pakai ikan, jadi kemarin teksturnya lembut dan rasanya juga oke. Kemarin yang saya perhatikan adalah warna. Dari warna Mas Daniel ini punya ciri khas sendiri warnanya. Jadi bening, agak-agak bening, nggak terlalu kental, nggak terlalu merah, dan nggak terlalu pedas. Jadi rasanya semut-semut, cocok lah untuk lidah-lidah orang pendatang. Kalau orang pendatang dari daerah Jawa atau daerah lain kan kalau datang ke Sumatera pasti kaget dengan rasa pedasnya. Setiap daerah pasti ciri khas masakan Sumatera itu pedas. Ya. Terima kasih Mas Daniel. Itu aja dari saya. Ya, makasih Mas Budi. Ya. Itu dari Chef Budi. Chef Budi ya. Kita lanjut ke Dewan Juri kedua. Ada Ibu Leni. Silakan Bu Leni. Siang Mas Daniel. Yang Ibu Leni. Kalau dari saya, teknik masaknya memang udah pas, ikannya tidak hancur, kulitnya juga tidak rusak, kematangan bagus. Asam, asin saya dapat, mungkin memang betul pedasnya saya tidak dapat. Mungkin harus memang pas saya makan, saya tambahin ke sambal, baru pas dapat. Karena saya lihat tadi cabenya memang utuh ya. Utuh, beberapa buah utuh tidak ini. Makanya harus pakai sambal. Kalau pakai sambal dia memang enak. Nggak ada masalah bagi saya ini sudah. Tergantung, ya itu pokoknya kalau udah asin, asam, udah oke. Apalagi ditambah dengan sambal, ya. Ini itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Ya. Oke. Cukup Mbak Leni. Terima kasih Mbak Leni dari Bayangkari ya. Itu tadi komentar dari dua Dewan Juri ya. Mungkin dari Ira ada yang mau ditanyain ke Mas Daniel, karena Ira ikut menilai juga kemarin, ikut mencicipi ya. Saya tidak kebagian kemarin. Ya benar, seperti yang dikatakan oleh Mbak Leni, katanya kalau dari segi rasa kurang asin, ketemu sambalnya baru pas. Dan kurang asin, asin ada dapat, asam sudah dapat, yang saya tidak dapat. Kurang pedas Mbak ya? Ya. Ya. Tapi kalau tadi saya lihat proses masaknya itu sambalnya dimasukin ya ke dalam pindang. Halo, Mas Daniel. Halo. Ya. Itu beneran ya? Sambal buahnya masuk ke dalam kuah pindang? Ya, tapi nggak terlalu banyak, Mbak. Oh. Yang mengambil warnanya aja.
Biar ada warna merah-merah sedikit. Oh, jadi merah-merahnya itu langsung dicampur dengan sambal buah ya? Ya, kalau ketemu sambal buah baru dianya terasa. Nonton ya, nonton. Oke. Klop ya Mbak ya? Nonton ya. Ya. Ya, dikirimin, tunggu. Oke, terima kasih untuk Mas Daniel, perwakilan dari tim 06. Nah, kita lanjut. Harusnya sebenarnya ini tim 12 Ibu, cuman tadi karena Ibu Ira lagi, Mbak Ira. Jadi karena tim 12 tadi masih ada trouble ya, kita mundurin ke belakang. Kita langsung ke tim 12 lagi. Kita langsung ke tim 7 maksud saya Ibu. Tim 7, koreksi tim 7. Tim 7 belum bisa masuk karena tadi ada trouble. Kita langsung ke tim 12 dulu, Ibu ya. Ada Mas Iqbal di sana. Halo, Mas Iqbal. Oke. Halo, oke kedengeran ya. Agak jauh delaynya, nggak apa-apa. Oke, Dewan Juri kita akan langsung putar videonya dari Mas Iqbal dan teman-teman dari tim 12. 12 Ibu. Iya, pindang daging ya. Iya, oke, silakan. Oh, salah, bukan ini. Ini 7. Bukan. Ah ya. Kami dari tim 12, kami hari ini akan mempresentasikan pembuatan tim juga. Semoga diperkenan. Pertama-tama kami akan perkenalkan diri dulu. Saya Iqbal, saya Edwin. Oke, langsung saja. Di sini kita mempunyai 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai besar, 2 cm kunyit. Di sini ada lengkuas, serai, di sini ada jahe, ada cabai, ada tomat kecil atau tomat cherry, kalau bahasa Belanda cum. Ada gula merah, nanas, daun bawang, ada asam jawa. Di sini kita mempunyai iga yang sudah direbus terlebih dahulu. Dan bumbunya garam, gula, lada, dan bawang goreng. Aja kita buat bumbu halusnya dulu sama 6 siung bawang merah tadi, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai besar, 2 cm kunyit. Kira-kira seperti ini jadinya bumbu-bumbunya ya. Kita kasih bahannya. Ada serai, kasih buah. Sini ada lengkuas, jahe, sudah digeprek. Halo, di sini saya kita panaskan lomboknya. Kemudian kita taruh minyak cukupnya untuk menumis ya. Pas. Jahe sudah digeprek. Langsung aja kayak ini. Ya. Halo, di sini saya kita pertama kita panaskan lomboknya. Kemudian kita taruh minyak cukupnya untuk menumis ya. Teman-teman bumbu sudah dihaluskan tadi, sama serai sudah digeprek, lengkuas sudah digeprek, sama dengan jahe sudah digeprek. Kita tumis sampai harum. Pindangnya adalah salah satu dari masyarakat, yaitu pindang ini sudah ditentukan pada zaman kerajaan dahulu. Karena jika perekonomian kerajaan yang cukup tinggi, makanya pindang kita dari bumbunya sederhana, sederhana. Mau mendidih, kita masukkan yang sudah direbus tadi, yang sudah direbus dengan rempah-rempah. Jadi upaya waktu sedikit aja biar tidak bawahnya. Pakai rasa dengan bawahnya. Lama proses ini kira-kira berapa? 30 sampai 40 menit sampai dia empuk lah. Sama-sama digorengnya. Tunggu sebentar. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya. 1,5 sendok teh garam atau uya, 1 sendok teh gula, dan sedikit merica atau lada. Aduk sampai bumbunya larut dan masuk ke dalam iga. Kita tambahkan sedikit gula merah atau 5 gram, air asam yang tadi sudah dihaluskan.
kira-kira seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan nanas, biar ada asamnya dikit, asam manis. Kita masukkan 3 batang cabai hijau, 5 buah cabai rawit. Kalau mau pedas bisa kita tambahkan 3 butir cabai burung yang suka pedas ya. 5 butir tomat kecil, bisa juga gacung. Dan 1 batang daun bawang. Kita tunggu sampai semuanya layu. Bisa sampai 3-5 menit. Kemangnya nanti begitu kita mau sudah layu, kita matikan. Oke, sekali. Mau nyoba Kak? Ini sudah ayu ya. Minyak, bahan-bahan cabai tadi dan bawangnya atau tomatnya. Kita masukkan kemangi. Dan matang atau sesuai selera. Kemanginya ini dia wangi, kuat aromanya. Ya, sudah kita masukkan sama-sama. Biasanya sudah ditutup ya biar wangi keluar. Sudah ini sudah ada layu. Ikannya dulu, pelan-pelan biar hancur, biar adonan ternyatu. Proses dulu biar enak-enak susunannya. Kita masuk lagi titik di sini kita tadi sama-sama ready. Kalau ready silakan Kak. Kita kasih lele dari segar. Kita juga sudah yang bawang sudah digoreng ya dari bawang. Selanjutnya kita ambil tomat yang masak kuah tadi. Jangan terlalu banyak ya. Yang lebih bagus sih trik-trik itu bahannya ada di situ. Contoh kayak di kayak saus lele apa bisa dimakan ya, salah dimakan. Oke, ini dia pindang 3 ala tim 12. Bisa dilihat lagi. Pindang 3 khas Palembang. Mudah sekali kan ini. Ya, itu dari kami, ini rasanya. Semoga para juri tim berkenan. Inilah hasil kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindang 3 khas Palembang, Remah Yantoy. Di esok aja. Jadi diet besok aja. Terharu loh, Mas Iqbal apa loh slogan gitu. Tadi katanya, lemak kan bikinnya, yang enak itu makannya. Iya, biasalah kami ini yang tukang sapu jagat ya. Iya, okay. Jadi itu tadi diputar videonya dari 12 ya, tim 12 timnya Mas Iqbal. Jadi sekali mengingatkan kepada Dewan Juri ketika penilaian sudah dilakukan bisa dikirim ke panitia ya, yang ada di Geraha Tribun. Ya. Biar nanti bisa kita langsung rekapitulasi suara Bu ya. Oke. Tadi Chef Budi, kita kasih penilaian untuk tim 12 dimulai dari Mbak Leni. Silakan Mbak Leni dari Bayangkari. Mbak Leni. Halo Mbak Leni. Oke, bentar. Selamat siang Mas Iqbal. Selamat siang Bu. Ini pindang tulang ya Mas Iqbal ya? Ya. Kemarin Mas Iqbal ambil iga apa tulang? Iga. Iga. Iya. Yang Mas Iqbal hidangkan di saya tulang atau iga?
tulang itu, Bu. Hah? Kan Tulang, maksud saya kan iga itu kan rusuk, seperti rusuk kan. Nah, kalau Mas Iqbal ngambil yang ujungnya berarti namanya tulang. Tapi kalau ngambil tengahnya namanya iga. Oh, tulang berarti, Bu. Kemarin tulang kan? Iya. Nah, oke. Karena yang ditampilkan tadi yang saya lihat iga tengahnya. Lebih banyak daripada ujungnya kan? Kalau keempukan udah tepat, nggak keras, nggak hancur. Tapi memang yang dipilih sama Mas Iqbal bukan dipilih ya, disajikan dengan saya itu tulang, bukan iga. Memang ada iganya, tapi yang saya dominan kemarin saya lihat tulangnya. Kalau soal kempukan dia pas, oke, nggak masalah. Rasa sudah pas, asin, asam, pedas saya dapat. Saya sukanya tidak berminyak. Karena pindang kalau sudah ada minyaknya, kita pasti pikiran kita udah aneh-aneh kan. Sudah daging, sudah minyak, otomatis kan pikirannya udah menyerah makannya kan. Tapi kemarin saya dapat semua pas. Ya. Hanya itu aja. Kemarin jatuhnya saya mau tanya, iga atau tulang. Kalau iga berarti ya penilaian saya ke iga. Kalau tulang berarti kan boleh iga, boleh tulang atau daging pilihannya kan. Tapi ternyata pilihan Mas Iqbal ke tulang ya. Oke, nggak ada masalah semua dengan saya. Makasih Mas Iqbal. Oke. Terima kasih Mbak Leni ya. Itu tadi Mbak Leni untuk tim 12. Kita lanjut ke Chef Budi dari ICA. Silakan Chef. Balik ke Chef Budi. Silakan Chef. Terima kasih. Selamat sore Mas Iqbal. Selamat sore, Chef. Apa kabar? Baik. Gimana cara proses pembuatan tulangnya? Itu kita rebus dulu, Pak. Direbus dulu bersama jahe supaya dia nggak mau anyir. Terus kita buang darahnya dulu pertama, itu 3 kali rebus. Pantas, bagus. Itu salah satu teknik yang biasa dipakai di hotel-hotel memang. Karena memang pindang tulang itu kalau rebusannya kan lama, bisa sampai 1 hingga 2 jam. Kalau terlalu lama direbus, oilnya itu banyak keluar dan mengakibatkan rasa bumbu itu sendiri hilang. Biasanya kayak gitu. Itu bagus, teknik yang bagus. Memang kalau bagi saya yang paling baik bikin pindang tulang, sop iga atau konro segala macam, memang harus direbus dulu setengah matang. Kalau sudah minyaknya banyak yang keluar, ya salah satunya untuk menghilangkan lemak supaya nggak menimbun kolesterol di dalam tubuh. Ya, tadi baru diolah dengan apa yang kita inginkan, mau di sop, mau di soto, mau di pindang atau mau di konro, itu teknik bagus. Rasa kemarin dapat semua dan kita lihat presentasi di video juga lumayan oke, high class pokoknya. Thank you Mas Iqbal. Top. Terima kasih. Cukup Chef Budi. Cukup. Oke. Terima kasih Chef Budi dan Mbak Leni, bisa langsung kirim penilaiannya ke tim juri yang ada di Geraha Tribun, biar nanti kita langsung rekap ya. Sambil menunggu, kita mau cross check untuk tim 7 dari timnya Mbak Safiro Pasya udah masuk. Halo, Assalamualaikum Mbak. Halo. Benar dengan Mbak Safiro ya? Iya, ya ini. Oke. Ornamen piringnya cantik sekali di belakang itu ya. Mbaknya udah seger liatnya. Oke, sambil kita persiapan video dari tim 07 dan juga mereka penilaian sudah masuk. Ini 07 menyajikan pindang ikan ya. Kalau kategori ikan pindang telur gabus ya. Telur gabus. Ya, masuk kategori ikan ya. Biasa makan ikan saya baru tahu telurnya bisa dibikin pindang. Iya. Oke. Kita mau udah siap videonya? 12 ya. Mbak Safiro, kita putar videonya dari tim 07 dengan menunya pindang ikan gabus. Telur gabus. Oh ya, telur gabus. Yang akan mengikuti lomba virtual yang diadakan oleh Ibu Sumsel dalam rangka Bayangkara ke-74. Saya Safiro Pasya. Oke, saya akan
akan menjelaskan bahan-bahan untuk menu kita kali ini, yaitu pindang khas Pegagan dari Dap Mas, yaitu pindang telur gabus. Bahan yang kita gunakan yaitu cabai, tomat, dan tomat kecil, serai, bawang merah, nanas. Nah, untuk rempahnya kita gunakan sedikit laos, kunyit, dan jahe. Kemudian kita menggunakan terasi dan air dan asam yang kita sudah buat menjadi air untuk masuk ke dalam bumbu pindang nanti. Dan itu cabai dengan bawang merahnya yang sudah ditumbuk kasar, tomat yang sudah diiris dua. Kita langsung memasak pindang khas Pegagan Dap Mas. Kamu kita tulis bumbunya dulu dengan sedikit minyak, sedikit saja sampai bumbunya layu. Asam Jawa dan terasi ya, sudah kita buat air ini. Itu jangan aja ya Mbak. Iya, laos, kunyit, dan jahe. Kita ambil warnanya yang ada yang merah dan ada yang hijau. Jadi pada di buah itu cantik benar. Rasa asam, manis, segar itu dapat. Itu khasnya paling pindang Pegagan Dap Mas. Nah, untuk serai, guys, kalau serai itu digeprek dari bawah sampai habis ya. Ya, biar keluar ya. Fungsinya itu wangi ya. Wangi, rasa serainya kerasa. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Langsung kita masukkan garam 2 cukup sekitar 30 gram. Gulanya 35 gram. Ya, jadi cukup ya. Karena pindang tidak menggunakan MSG, jadi gula sebagai MSG. Segarkan. Kita biarkan sampai dia benar-benar mendidih. Langsung kita masukkan telur gabusnya. Gimana Mbak Yuli mengolah telur gabusnya? Kita pakai telur gabus. Sebelumnya kita olah dulu, iris dengan sedikit jahe, serai, dan daun salam. Dikasih garam sedikit ya, biar tidak lalu amis ya. Di telur gabus ini banyak kandungan apa Mbak? Banyak kandungan vitamin, vitamin B12 ya. Benar. Alhamdulillah loh Mbak, biar anak-anak cerdas. Otak, lagi masa begini Mbak ya. Ini paling bagus untuk anak-anak. Ini kecerdasan otak. Untuk kesehatan otak ya. Kita biarkan dia bercampur dengan semua bumbu sampai mendidih. Kurang lebih kita biarkan 5 menit. Ini benar-benar lemak nih ya. Ini dari Palembang ya Mbak ya. Pindang Pegagan ini dari Dap Mas itu kan Pegagan. Pegagan itu salah satu daerah di Bangka. Menu pindang telur gabus khas Pegagan dan Dap Mas. Tuh, lihat kuahnya merah, segar, ada nanas, daun bawang, kemangi. Ini Mbak. Biasanya kalau sudah bercampur dengan kuah, wangi-wanginya, ini ada lalapnya, labu siam, wortel, kemangi, sama tempo. Tempo ini salah satu untuk memperkuat imunitas pada masa pandemi sekarang. Dan
sambal buah jangan lupa. Ini sambal buahnya. Persembahkan kami sajian dari dapur teman-teman Mas Pindang keluarga besar Gagara. Dirgahayu Bayangkara ke-70 jaya lalu. Terima kasih kepada tim sukses yang telah mengadakan lomba virtual untuk menu kuliner khas Palembang. Lumayan. Pak Nian, oh iya. Kita lagi ramai ibu tadi ya, Bu Safiro sama teman-teman. Ya. Oke, tadi videonya sudah kita putar dari tim 07, timnya Ibu Safiro dan rekan-rekan. Kita langsung penilaian Ibu. Lanjut. Kita kembali ke Chef Budi, perwakilan dari Ica. Silakan Chef Budi untuk tim 07. Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Nyimas. Ya, sore Chef. Oke, terima kasih sudah hadir dan menjadi partisipan untuk acara HUT Bayangkara. Saya appreciate dengan pemilihan bahan yang Ibu tampilin, menunya, karena different dengan yang lainnya. Ibu punya inovasi di telur ikan, karena dari sekian banyak peserta, Ibu sendiri yang menampilkan dari ikan. Yang paling banyak rata-rata dari tulang iga. Ya. Ikan banyak, tapi yang telur cuma Ibu sendiri. Untuk menghilangkan anyirnya sendiri pun Ibu sudah punya jurusnya dengan memberikan rasa asam yang pekat. Jadi kalau biasanya sih kalau orang makan telur ikan itu kan agak amis-amis gitu ya, agak kurang ini. Tapi Ibu mempunyai resepnya sendiri sehingga kemarin tuh kita yang biasa nggak makan telur ikan pun jadi terpesona kemarin. Thank you, Chef. Ya. Terus kandungan gizinya memang sangat baik di telur ikan gabus itu. Salah satunya untuk imun dan untuk memulihkan sel-sel darah yang rusak di dalam tubuh kita. Jadi pengetahuan tentang produk yang Ibu olah itu Ibu juga punya pengetahuan yang mungkin ada korek sendiri sedikit mungkin ya, mungkin kekentalannya mungkin agak terlalu kental mungkin dari bentuk kalau kemarin yang disajikan di tribun gitu. Tapi kalau saya lihat di video nggak terlalu kental, kenapa kemarin yang disajikan agak kental? Pertanyaannya itu pertanyaan saya itu, Chef. Sekalian, Pak. Sama berarti kita, Bu. Feeling kita sama feeling kita. Kok gitu ya gitu hasilnya. Video dengan hasilnya kok agak beda gitu ya. Mungkin Mbak Safiro bisa dijelasin, Mbak. Ya. Kami syutingnya itu pas hari Sabtu ya. Sabtu, terus hari Minggunya memang yang itulah set kami bawa ke tribun. Jadi kami tanya waktu itu kan ada 3 juri itu yang akan mencicipi. Jadi kita buat 3 cup. Gitu. Kalau untuk kekentalan mungkin bumbunya banyak masuk semua ya kali pada waktu itu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Chef, thank you. Terima kasih Mas lagi Chef Budi ya. Chef Budi. Saya ini sering kali salah kepleset Bu nyebut nama orang. Oke, lanjut ke Mbak Leni ya. Mungkin ada yang Mas mau ditambahkan, Mbak. Ya. Silakan Mbak Leni. Mbak Safira ya. Bu Safira ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Safira. Safiro Mbak Leni. Safiro ya. Ya. Rasa asamnya saya dapat banget. Karena memang telur itu kan, kalau telur ikan harus asam ya. Cuman saya tidak dapat kemarin di asinnya. Cuman kalau pas saya tambah sambal, baru dia nyatu. Baru semuanya sempurna bagi saya kemarin. Nah, sama saya mau tanyakan tadi. Kemarin tuh sangat kental. Pas di video, ternyata tidak sekental yang kita rasakan kan. Saya nggak tahu itu prosesnya gimana, saya nggak tahu. Pokoknya yang saya rasa kemarin emang pas, enak, kentalnya juga, asamnya dapat, cuman asinnya nggak dapat. Tapi saya dapatnya di sambal. Sambal masukkan ke ikan itu memang enak. Nah, saya mau tanya lagi satu, bagaimana cara telur itu tidak hancur? Tekniknya gimana?
Oh, kalau teknik untuk telur, memang pindang kami kalau khas Pegagan itu memang kuahnya rada kental. Iya, memang betul. Kemarin dapatnya Dan saya banyak kental enak. bumbunya. Nah, makanya saya tidak dapat kekentalannya. Nah, Ya. yang sekarang bagaimana cara telur itu tidak hancur? Prosesnya gimana? Kalau telur itu pada waktu kita mencuci itu nggak boleh diiniin, nggak boleh diemek-emek gitu. Jadi ibaratnya dicuci bersih dengan air yang mengalir terus, direbus dengan jahe, garam, dan daun salam serta serai. Jadi dia hilang amisnya dan nggak boleh diaduk. Setelah dia mendidih, kita cuma sekali boleh mengaduk. Setelah diaduk, baru kita menunggu sampai dia benar-benar mendidih. Kalau dia sudah keluar minyak, itu tandanya telur gabusnya sudah matang. Berarti prosesnya ada dua ya. Pertama perebusan pertama, baru proses kedua memasukkan di kuahnya ya. Pindang, ya, masukkan berarti di kuah. ada proses kedua ya. Oke. Iya, dia tidak diaduk bersama kuah, Bu. Setelah kuah jadi, baru telur gabusnya dimasukin. Itu aja Mbak Leni? Udah itu aja saya. Makasih. Thank you Mbak Leni. Ya. Silakan ke Dewan Juri untuk mengirimkan nilai ke tim kita. Akan kita langsung rekap ya. Sambil persiapan untuk tim terakhir untuk hari ini, tim 08. Perwakilannya itu Mas Dika, udah standby di sana. Tapi saya tadi penasaran, itu bahasa Indonesia apa tuh? Jadi telur gabus itu cara prosesnya itu nggak boleh diemek-emek, itu nggak boleh terlalu sering dipegang ya. Di kuda-kuda gitu ya? Nanti hancur. Seperti hatinya Mas Ada. Diam ya, jangan buka rahasia dapur ya. Terima kasih. Gimana teman-teman? Kita panggil dulu Mas Dika. Mas Dika dari 08 standby? Ya, Mas. Apa? Saras? 008. Oh ya, 08 Ibu, beda Bu. Ya. Oke. Jadi Mas Dika ini kalau saya nggak salah ingat di videonya itu masaknya pindang ikan patin. Benar Mas ya? Ya, benar. Ya, sama timnya kemarin. Oke. Gimana teman-teman? Siap. Ini kita putar video. Langsung kita putar videonya. Dewan Juri, video timnya Mas Dika dari tim 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 yang mengikuti lomba masak relawan yang diselenggarakan oleh hari RSL. Sebelumnya kita ucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara, semoga semakin jaya selalu. Lomba hari ini kita akan bertema masakan khas Palembang. Tapi hari ini kita akan bicara tentang pindang. Nah, pindang itu mempunyai khas di berbagai daerah masing-masing. Hari ini kita akan buat tutorial pindang raja dan sekarang kita sudah berada di bahan-bahannya. Di sini ada nanas, bawang merah, bawang putih, cabai, ginger, terasi, dan bumbu-bumbu lainnya. Sekarang kita memasuki proses pengolahan bahan untuk membuat pindang. Di sini ada pembagiannya, yang mana bumbu yang ini itu semuanya dihaluskan dan di sebelahnya itu yang di-fry. Untuk bumbu dasarnya ada gula, garam, penyedap rasa, dan lada putih. Untuk masakan pindang hari ini kita menggunakan ikan patin. Kita langsung proses penghalusan bumbu, cabai, bawang merah, bawang putih, dan panasnya. Setelah minyak mulai panas, setelah bumbu keluar, kita proses untuk bumbu yang di-fry. Untuk masih ikannya, satu potong ikan kira-kira sekitar 120 gram. Setelah kita campurkan ikannya, masakan. Ini kira-kira biar bumbu-bumbunya rasa dagingnya supaya
Airnya sekitar 110 ml kita masukkan ke dalam mangkok untuk porsinya. Setelah menambahkan lain-lain serta penyidikannya, setelah bumbu lainnya ada garam, ada gula, ada Oke, sekarang kita masukkan bumbunya ya. Ada gula pasir, garam, ada sedikit ini untuk namanya setelah yang matang angkat saat plating dan kemudian belakangnya kita kasih sambal. Tolong mas, mana sambalnya tadi? Kasih sambalnya ya, yaitu sambal cungkring. Demikianlah video virtual memasak bintang tamu di hari ini. Kami dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini close up-nya Bu ya? Iya, setelah di plating ya. Jadi lapar. Bikin lapar. Bikin lapar. Terima kasih. Iya, itu tadi ya pemutaran video 8. Tim 08 dari jadi, timnya Mas Dika ya? Ya, tim terakhir ya di grup B. Oke. Sebelum lanjut ke Dewan Juri, ke Mbak Leni untuk memberikan pertanyaan atau mungkin komentar, saya itu baru tahu Bu, kalau pindang itu bahan dasarnya rumah SpongeBob. Ada SpongeBob. Ada rumah nanas tadi, rumah nanasnya SpongeBob jadi bahan tadi. Jadi in frame dalam video ya. Nanas ya Bu ya, iya. bukan SpongeBobnya yang jadi bahan. Rumahnya. Lanjut ke peserta 08, kita persilakan kepada Dewan Juri Ibu Leni dari Bayangkari untuk memberikan pertanyaan atau mungkin komentar. Silakan Bu. Bumbu Mas Dika ya? Selamat siang Mas Dika. Iya Bu. Apa Ya siang Bu. Mas Dika, pindang apa tadi buat Mbak? Meranjat? Pindang patin, ya meranjat. Pindang meranjat emang pakai terasi ya. Mas Dika, kalau bumbu berasa, asin, asam, pedas semua dapat dari tekstur ikan bagus, tidak hancur, dan kematangan juga pas. Mungkin karena ditumis ya Mas Dika ya. Iya ditumis. Berminyak merah yang datang di saya. Tapi kok apa memang videonya yang ini ya membuat saya bingung ya? Karena hasil yang saya dapatkan seperti Mbak Sapiro juga hasilnya kan beda ya apa. Terus dengan Mas Dika juga beda. Di video bagus. Kalau Mbak Leni, semua video yang masuk ke kita itu nggak ada yang kita edit warnanya, jadi semua warna asli dari peserta. Warna asli ya? Ya, warna asli dari peserta Hatip. Karena
Mas Dika condong ke ini, saya ingat mangut. Cuman karena nggak pakai kemiri aja mungkin ya. Oh iya. Dia condong ke mangut. Tapi mungkin saya nggak tahu juga kalau pindang merajat memang pindang merajat ditumis ya, Sep? Saya Budi. Halo, saya Budi. Oke, ya. Ya, pindang merajat emang ditumis. Ditumis tapi nggak terlalu kental. Oh gitu. Ya, dia lebih condong seger. Karena saya kurang terlalu paham ya untuk soal masakan, makanya saya tanya lagi ke Mas Budi soal pindang. Kalau ditambah kemiri sudah masuk ke mangut, saya bilang. Iya. Ke mangut. Tapi memang kalau yang lain dia sempurna. Cuman sedikit aja dia kurangin minyaknya deh. Udah, bagus saya. Minyaknya, tapi kalau di video dia cakep banget. Videonya cakep banget, nggak ada masalah. Nah, pas sampai di saya, itu merah dan berminyak gitu. Iya. Mas Dika. Tapi yang lain oke semua, nggak ada. Cakep deh. Oh iya, makasih Bu. Itu aja Mbak Dika dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Leni. Dari Mbak Leni. Lanjut kita ke 08 ya. Chef Budi dari ICA. Silakan Chef Budi untuk tim 08. Oke, terima kasih. Selamat siang Mas Dika. Ya, siang Chef. Penampilannya gokil banget tuh di video. Iya. Banget tuh ya. Banget sekali. Kekinian banget tuh. Betul yang disampaikan sama Bu Leni tadi bahwa pindang Mas Dika itu mungkin kalau bagi saya agak lari dari rasa pindang sendiri memang. Kalau tuh ditambahin santan sama kemiri dengan ini memang benar kata mungkin dapat ya. mirip dengan manggut gitu. Nah, sama sih sebenarnya manggut dengan pindang tuh kalau kita olah tinggal tambahin dikit-dikit udah hampir sama. Bedanya manggut tuh dari Jawa Tengah gitu aja. Iya. So far kemarin taste-nya ya kalau rasa enak, tapi untuk dari rasa pindangnya memang agak enak banget. Yeah. Pindangnya enak banget, cuman karena ditumis aja saya ini. Jadi minyaknya keluar. Ya, benar. Oke, terima kasih Mas Dika. Siap. Ya, terima kasih Chef. Terima kasih Mas Dika, Chef Budi dan juga Mbak Leni ya. Itu tadi, jadi seluruh dari tim peserta di grup B ini sudah semua diputar videonya. Kita recap lagi Bu, ada tim berapa saja tadi? Jadi kita ulangi lagi, jadi tadi ada 06, ada grup tim 12, kemudian tim 07 dan 08 ya, semuanya sudah diputar videonya. Nah, sebentar lagi kita akan menunggu panitia yang lagi merekap penilaian ya. Kita review lagi Ibu bahwa juara grup B ini masih harus bertanding lagi di tanggal 23, di mana pengumpulan makanan dan videonya adalah di tanggal 22 hari Senin ya. Ibu ya. Jadi semua peserta tadi seperti yang diinstruksikan Chef Budi tetap memasak pindang, tapi silakan melakukan kreasi yang lain atau mungkin mau berinovasi gitu ya. Jadi berinovasi ya, jadi disiapkan betul ya, karena ini melaju di babak final ya, menentukan juara 1 dan juara 2. Juara 2, kita ngambil 2 juara untuk di kategori pindang. Kategori pindang. Tapi yang akan tampil di mau masak itu adalah juara 1 Ibu ya. Juara 1 dari kategori pindang dan juara 1 dari kategori kudapan ya. Kita sambil masih menunggu rekap nilai, tapi kembali lagi Ibu, baik siapapun yang menang atau kalah jangan berkecil hati. Ya, itu sudah biasa ya, dalam kompetisi pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Kita pastikan bahwa semua penilaian kita lakukan secara adil Ibu, secara objektif dan juga secara secara jujur ya. Tidak ada yang hana ini hana itu Ibu ya. Kita pastikan pemenang yang kita pilih adalah pemenang yang memang benar-benar. Kita juga tidak mau ditanya Wani Piro, enggak ada main ya. Yang ngeladenin. Masa gara-gara pindang Ibu ya? Tidak. Tapi memang saya kemarin nggak kebagian karena saya berada di depan Ibu ya mengatur video. Oke, kita masih menunggu. Sekali lagi untuk semua peserta siapapun yang lolos nanti persiapkan diri Anda di final tanggal 23. Masaknya itu tanggal 22. Kirim lagi ke Geraha Tribun sama video ya. Nah, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang ya.
Videonya kita bantu edit dari sini, tapi kita nggak akan merubah warna segala macam Ibu. Iya. Tetap warna asli dari yang dikirim sama peserta. Oke. Nanti yang akan mengumumkan adalah Kanjeng Ratu Khairat Sarmanasia, ya. Jadi saya dibisikin. Ibu Ira teh mendapat bisikan dari Jadi langit ya. mewakili dari Mbak Leni dan Saya Budi izin di sini kita dari sudah menerima rekapan nilai dari keempat tim di grup B pemenangnya. Jadi kasih dulu backsoundnya jeng 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 jeng. Oke dulu Bu, aku belum nengok yang mana nilainya ini. Ini sudah ada di tangan kita pemenangnya. Oke. Oh, oke. Sebelumnya kita sapa dulu, ini masih stay. Tim 06 masih stay. Mas Daniel, halo. Mbak, halo. Ya. Iya, Pak Dani. Dikasih tahu juga jurinya bukan 2. Oh iya. Udah kita kasih tahu tadi. Dari awal tadi kasih tahu, Pak. Jadi bukan kita berdua jurinya. Jadi Jadi jurinya itu bukan hanya dari bukan hanya dari Bayangkari dan juga dari Ica, tapi juga ada juri dari Seribu Tribun dan juga Lemanian Oi. Jadi insya Allah penilaiannya sudah adil Ibu ya. Jadi lagi heboh di sini Ibu ya. Ada sekitar 1 juta penonton, 1 juta dikurang 999.000 ya. Kita umumkan langsung juara untuk grup B. Kita absen dulu tadi, belum sempat di absen. Oke. 06 Mas Daniel masih standby? Ya masih Mas. Oke. Tim 12 Mas Iqbal masih standby? Si. Oke, Mbak Safiro dari 707? Iya, masih standby ini, Pak. Ya. Mas Dika dari 08 masih ya? Iya, masih Mas. Oke. Kita lihat lagi, kita cross-check lagi siapa timnya. Awas jangan salah sebut pecah yang ajang-ajang di luar Ibu ya. Baiklah, kita akan mengumumkan pemenang di grup B Lomba Masak Virtual dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. Mewakili grup B ya. B, ya. Pemenangnya? Pemenangnya ini dengan skor nilai, bentar. Oh, dari tadi kalau ngebut derang Bu. Dengan skor nilai 763. Ya. Jadi 763 tadi dari tadi ngebut genderang ini Bu. Jadi peserta tim yang menang tadi menyajikan pindang pindang 07. Ini Mbak Sapiro ya 07. Thank you, Sep. Thank you, Bu Leni. Ada bukti nilainya di sini ya, disimpan oleh dewan juri. Insya Allah tidak ada sudah dilakukan secara jujur Ibu ya. Jadi yang menang dari grup B adalah 07. Untuk peserta dari 06, 12 dan 08 jangan khawatir ya. Bukan berarti kalah, bukan. Semua sudah memberikan. Semua sudah pemenang, memberikan yang terbaik. Nanti di next time event. Next time event, syukur-syukur bisa ikut lagi ya. Tapi yang paling penting adalah buat tim 06, 12, dan 08, kalau boleh nanti setelah ini dan kalau misalnya corona sudah berakhir, boleh lah ya kita main-main ya ke tempatnya ya. Kalau mau demo masak depan kita nantinya kita masukin ke YouTube channel Lemanian Oi. Lemanian Oi ya. Oke. Terima kasih kepada Dewan Juri, ada Ibu Leni dari Bayangkari dan juga Chef Budi dari Ica dan juga Dewan Juri dari perwakilan Sriwijaya Pos, Tribun dan Lemanian Oi. Kita sudah dapetin juaranya Ibu, yaitu tim 07. Ibu Safiro harap mempersiapkan diri ya. Masaknya tetap pindang, tapi silakan berinovasi kalau mau mencoba yang kreasi yang lain. Jadi yang lebih lemak lagi. Lemak lagi. Kita tunggu videonya dan juga makanannya dikirim ke Geraha Tribun tanggal 22. Mekanismenya seperti biasa. Nanti Dewan Juri akan menilai langsung di sini. Ya, terima kasih ya Mas Dika, Mas Iqbal, Mas Daniel. Dan juga Ibu Safiro, dan tak lupa Dewan Juri Chef Budi tentunya ya. Ya kita harus akhiri dulu Ibu. Ya, bentar kita lanjut nanti besok di grup C ya. Siap-siap ini di grup C ada tim 02, 03, 05 dan 11. Dan 11. Oke, jadi besok penentuan juara grup C. Di grup C ya. Karena di grup A sudah ada tim berapa kemarin? 09. 09 dan juga 07 yang sudah menunggu. Ataukah pemenangnya nanti ganjil kembali? Nomor yang ganjil. Kita belum tahu ya. Oke. Besok. Kita tunggu nanti besok pesertanya di grup C. Terima kasih untuk partisipasi semua teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Saya Budi dan ini kita tunggu di besok ya. Ya. Penentuan juara grup C. Saya Chef Sadam. Saya Chef Sadam. Dan saya Chef Ira. Terima kasih banyak sudah mau menonton live streaming penilaian untuk grup B Lomba Masak Virtual ke-74 Bayangkara. Sampai bertemu besok dan jangan lupa subscribe di sosial media kita, YouTube, Facebook, dan
Instagram. Ya. Ya. Terima kasih, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum penyanyi, bisa aja. Iya.